Oke, ini udah selesai. Jadi sekarang saya bakal demoin untuk update-nya. Oke, di sini saya udah punya dua tab ya di sini. Tab pertama itu normal tab dan tab kedua itu incognito tab. Di normal tab ini untuk admin, di incognito ini sebagai pembeli seperti itu. Jadi keduanya ini udah login. Kenapa dibikin dua tab? Dikarenakan agar supaya kita nggak bentrok sesinya seperti itu. Oke, jadi saya bakal coba buat demoin baik fitur yang ditambahin di admin dan fitur yang ditambahin di halaman pembeli. Oke, di sini saya bakal coba cek. Dan ya di sini untuk fitur yang di request kemarin itu ada 5 kurang lebih, dan juga ada tambahannya. Ups. Oke, tambahannya itu yang ini. Oke, perlu saya ini oke. So, saya bakal coba jelasin. Oke, mungkin saya bakal coba buat oh ya, seperti yang dilihat di sini kita punya 5 list ya, 5 list fitur yang pengen ditambahin dia atau diimplementasikan ataupun diaplikasikan ke dalam webnya. Ya, perlu saya kasih tahu terlebih dahulu. Kenapa? Karena dalam proses pengimplementasian fitur, saya juga melihat ini ya, melihat eh, struktur atau flow, ataupun bisa disebut ya paling 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 tepat nyebutnya itu struktur dari webnya, web aplikasinya. Ya sebenarnya kalau untuk semua fiturnya ini kita bisa implementasiin. Cuma kalau kita juga melihat struktur dari webnya, kalau kita paksain buat implementasikan atau buat masukin fitur itu, bisa jadi nantinya fiturnya ini bukannya malah bikin lebih efisien, malah bikin lebih ribet, dan juga nantinya bikin experience usernya itu kurang bagus. Oke, seperti itu. Oke, pertama untuk fitur saya bakal skip dulu untuk fitur keranjang karena ada penjelasan lebih detail nanti. Saya bakal coba demonstrasiin untuk fitur yang kedua itu, yaitu lokasi pengiriman. Jadi pengguna ini nantinya bakal menginput titik lokasi map. Oke, saya bakal coba demoin. Jadi area saya bakal masuk ke halaman pembeli ya. Di halaman pembeli, oke, di sini saya bakal klik beli, saya bakal masukin jumlah, klik beli sekarang, dan ya. Oke, nantinya dia bakal open ini halaman order. Di sini kita diminta untuk memasukkan detail-detail lain seperti itu. Oke, seperti yang dilihat di sini saya udah tambahin. Ada beberapa penambahan di sini. Yang pertama itu di sini ada map. Jadi ada map yang saya letakin di sini. Oke, cara kerjanya seperti ini. Jadi kan nanti user bakal input data di sini, dia bakal input lokasi pengiriman. Oke, katakanlah entah itu di luar atau di dalam Sulawesi Utara. Oke, nanti di sini ini kan kita diminta tadi untuk pembeli itu dapat menginputkan data map, data titik lokasi di map. Jadi untuk mapnya sendiri di sini saya gunain leaflet JS menggunakan OpenStreet. Oke, untuk cara penggunanya seperti ini. Jadi kan kita udah input lokasi, kemudian kita masukin detail alamat mungkin. Jadi kan kalau untuk pertama kali load, dia itu bakal bikin center atau bikin point untuk mapnya itu di titik lokasi dari perusahaan ini atau titik lokasi dari usaha ini. Jadi untuk tampungan Gelawu itu posisinya di sini, dia bakal centerin mapnya di sini. Jadi nanti misal saya bakal coba tes di ini ya, di Medan katakanlah seperti itu. Nanti dia bakal bikinin apa nih, bikinan semacam list apa itu ya namanya tuh,
saran atau ya apa disebut juga rekomendasi atau juga kayak opsi itu yang ngebantu kita dalam proses ini ya. Jadi kita bakal, jadi misal nih user juga bisa melakukan klik langsung, dia jadi bisa mengeksplor sini dan menentukan posisi secara langsung. Cuma nantinya itu bisa jadi kurang akurat ke satu titik tertentu. Jadi kita bisa gunain seperti ini. Jadi kita bisa katakanlah saya pengen di daerah saya di sini. Oke, saya bakal klik di sini dan dia bakal posisiin di center di data yang ada di database. Kita juga gunain ini ya. Kita gunain berbagai macam API di sini. Saya gunain Leaflet JS buat display map. Kemudian saya gunain API, ada satu API yang digunain buat ngebikin rute dan mengget estimasi jarak dan estimasi perjalanan seperti itu. Oke, seperti yang lihat di sini. Jadi kan saya udah masukin detail alamat di sini kandang Mas. Jadi nantinya dia bakal kasih semacam sugesti buat daerah-daerah tertentu yang ada di database API yang kita gunain. Jadi nanti kita bisa klik dan itu otomatis pointernya bakal muncul ke daerah tersebut dan user hanya perlu menambah akuratkan data tersebut seperti ini. Jadi misalnya saya bakal coba letakin posisi saya nih di katakanlah di sini ya. Oke, di sini. Kita tunggu sebentar ya. Jadi nantinya dia bakal memproses root terlebih dahulu. Oke, nah di sini rootnya udah dibikin ya. Kita udah dapat root. Nah di sini juga ada data nih, data estimasi jarak, estimasi lama pengiriman. Dan untuk pengirimannya di sini sesuai dengan ini, dengan request. Jadi di request di sini untuk estimasi pengiriman itu didapat dari jarak titik pengirim dan titik penerima di peta. Jadi kita udah dapatin data jaraknya di sini. Dan data jaraknya itu kita bagi dengan kecepatan kita asumsikan untuk konstan speed di sini 60 km per jam, dan juga nantinya kita bakal tambahin dengan 2 jam waktu untuk mengemudi dan mengisi bensin ataupun istirahat seperti itu. Jadi total waktu yang kita dapat setelah kalkulasi yaitu sekitar 84 jam. Jadi seperti itu. Dan untuk rootnya ini udah ada nih, jadi kita udah bisa masukin root. Di sini kita perbarui datanya soalnya, jadi biar dia lebih akurat ke daerah-daerah tertentu seperti itu. Jadi kita datanya udah sip nih ya. Jadi kita next hanya perlu klik di bayar sekarang. Oke, dia bakal masuk ke sini di icon seperti ini. Kita udah pembayaran dan dia bakal muncul di bagian paling bawah. Nah, seperti yang dilihat di sini, saya berubah beberapa layout di sini. Nggak terlalu banyak perubahan yang saya buat karena saya hanya fokus ke pengimplementasian fitur. Jadi seperti yang dilihat di sini kita punya data pengiriman, alamat pengiriman, lokasi pengiriman di sini dalam bentuk peta. Jadi kita bisa tahu nih posisi pembeli itu di mana. Kemudian ada estimasi jarak total segini dan estimasi waktu pengiriman total 84 jam. Ini datanya bakal statik ya. Jadi ini istilahnya ini total. Jadi data pertama kali itu kan kita save di sini. Kemudian di sini ada lacak kurir. Jadi kita bisa lihat nih posisi terbaru dari kurir, dan di sini juga ada estimasi jarak. Jadi estimasi jarak dan estimasi waktu pengiriman ini bersifat relatif dari posisi terbaru dari kurir. Jadi kalau kurirnya udah gerak, otomatis estimasi jarak dan waktu pengiriman bakal menyesuaikan seperti itu. Oke, jadi saya rasa untuk poin pertama itu udah work ya. Jadi kita bisa jadi pengguna nanti menginputkan titik lokasi di maps. Kemudian estimasi kita bisa mengkalkulasikan jarak, memperkirakan jarak, estimasi pengiriman dan estimasi jarak seperti itu. Nextnya itu tracking driver. Jadi si pembeli ini bakal bisa men-tracking. Nah, seperti yang saya perlihatkan di sini.
Jadi kita udah tambahin map yang berisi data posisi dari kurir dan posisi dari target pengiriman seperti itu. Jadi kita bisa nge-track, dan ini saya bakal di sini kan kita diminta untuk driver itu bakal mengupdate lokasi, dan pengguna atau pemesan barang dapat melihat driver sudah sampai di mana. Jadi saya bakal demoin gimana proses atau mekanisme update datanya tadi. Oke, di sini kan kita bisa lihat nih, ini oh ya, untuk update datanya ini enggak real time ya, jadi kita mesti reload terlebih dahulu baru update datanya seperti itu. Oke, untuk tadi kan artinya kurir mesti update posisi ya, jadi posisi terbaru kurir itu bakalan diupdate posisi. Nah, di sini saya bakal jelasin dulu untuk poin fitur yang kelima karena dia berhubungan. Kita masuk ke halaman admin. Nah, di sini kan kita diminta untuk membuat halaman distribusi. Di sini dia bakal berisi data pengiriman yang sedang berjalan agar admin dapat memantau jalannya pengiriman. Oke, simpel saja di sini. Jadi saya hanya saya menyesuaikan dengan interface, gaya interface sebelumnya itu karena dia di satu halaman ya. Di sini kan kita punya beberapa menu, dimulai dari produk, dimulai dari pesanan, distribusi, pengguna, dan pesan. Itu dia posisinya hanya di satu page seperti ini. Jadi kita generate semua page, dan nanti untuk navigasinya dia cuma scroll seperti itu. Oke, jadi di sini saya bikin menyesuaikan. Nah, di sini saya bikin terpisah antara daftar pesanan dan daftar pesanan yang diantar. Itu hanya berdasarkan status. Dan juga di sini kan untuk daftar pesanan dia itu bedanya, di sini ada button aksi. Jadi kita bisa mengedit status, kita bisa mengedit status di sini. Sementara untuk di sini kita bisa memantau. Jadi kita di sini kan ada button opsi buat posisi kurir. Jadi di sini kita bisa memantau dan juga kita bisa mengupdate. Oke, jadi saya perlu kasih tahu karena di aplikasinya itu belum ada mekanisme kurir. Jadi anggaplah kurir itu adalah admin sendiri. Jadi admin ini juga adalah kurir. Jadi nantinya kurir itu bakal mengupdate posisi melalui halaman admin seperti ini. Jadi dia bisa mengupdate posisi melalui halaman admin. Nah, di sini kita masuk ke fitur tracking tadi ya. Jadi gimana tracking ini working? Jadi di sini kan untuk user dia udah bisa memantau posisi dari kurir. Nah, di sini saya bakal coba demoin gimana cara kurir untuk mengupdate posisi. Jadi di sini ada dua button. Pertama itu ada button update dan juga ada button detail. Jadi fungsi keduanya ini sama-sama bisa mengupdate posisi kurir. Hanya saja kalau untuk update dia itu menggunakan API geolokasi. Artinya begitu kita klik di sini, kita klik update, dia bakal device kita ini bakal mengaktifkan dia bakal nge-get lokasi. Jadi lokasi sekarang fitur GPS device-nya bakal diaktifkan dan kita bakal nge-get data latitude dan longitude-nya. Ntar posisi kurir bakal diupdate berdasarkan data latitude dan longitude. Dan dia juga simple, jadi kita klik aja di update posisi seperti ini ya. Ini ya, kita bisa lihat di sini untuk posisi terakhir kurir itu seperti ini ya, dia masih di posisi ini. Di sini saya bakal coba update, klik update di sini. Otomatis ini nantinya datanya bakal diupdate sesuai data GPS yang dikasih oleh device saya saat ini. Saya saat ini menggunakan device komputer. Otomatis ya kalau komputer itu dia nggak terlalu akurat untuk fitur GPS, tapi kalau seandainya menggunakan mobile itu pasti akan lebih akurat. Oke, saya bakal coba update dari sini. Oke, ini saya pastiin dulu untuk datanya sesuai. Oke, ini udah dipastiin, sorry. Tanggal pemesanan mana nih, tanggal pemesanan. Oke, saya bakal reload terlebih dahulu ya. Kemungkinan datanya belum terreload.
Oke, di sini tanggal pemesanan. Oh ya, di sini. Oke, di sini dia posisinya belum diantar, jadi dia nggak. Ya, yang di sini yang bakal ditampil di sini itu yang diantar. Jadi kan pesanan yang baru masuk ini statusnya itu masih bukti pembayaran. Jadi kita bakal update statusnya itu ke diantar ya. Jadi pesanan diantar dalam perjalanan, status, naiknya dia bakal muncul di sini. Oke, ini targetnya udah sesuai ya. Jadi ini target lacak kurirnya seperti ini, untuk posisinya seperti ini, dan di sini. Jadi saya bakal update, klik update. Seharusnya di sini dia bakal berubah posisinya, tapi kita mesti reload terlebih dahulu. Saya klik update di sini. Nah, di sini udah muncul alert menyatakan posisi kurir berhasil diperbarui. Jadi untuk fitur yang update ini menggunakan tombol update, dia simple banget. Dia cuma klik update dan datanya bakal diupdate, diperbarui. Kita klik refresh di sini ya. Oke, seperti yang dilihat di sini. Oke, nah seperti yang dilihat di sini untuk posisi kurirnya udah berubah nih. Jadi dan juga nih estimasi jaraknya juga udah berubah. Sekarang hanya 11 km. Estimasi waktu pengiriman 2 jam. Yang sebelumnya itu cukup ini ya, cukup gedang ya. Karena dari Sulawesi. Oke, itu untuk fitur update posisi kurir yang menggunakan button update. Jadi dia simple. Nah, yang kedua itu di detail. Jadi seperti ini. Kan admin bisa melakukan memantau ya. Dia juga bisa memantau. Nah, untuk yang ini dia bakal dalam bentuk peta seperti ini. Jadi kan posisinya udah sama nih ya. Oke, posisinya udah sama nih antar kedua ini. Saya bakal klik reload terlebih dahulu. Oke, jadi kita udah bisa lihat di sini nih. Oke, ini posisinya udah sama ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, di sini saya bakal posisi, atur posisi. Jadi sini kita mengklik. Kita bisa mengklik posisi tertentu. Jadi katakanlah saya pengen klik ya di sini. Oke, saya klik di sini. Oke, nantinya posisinya itu bakal berubah ya. Jadi update ya di sini, dan kita bisa klik di sini refresh. Oke, posisi kurirnya udah berubah. Oke. Estimasi waktu, estimasi jaraknya juga ikut berubah. Jadi itu untuk fitur ini ya. Fitur tracking, jadi si pembeli bisa melihat posisi kurir udah di mana, admin juga bisa melihat atau memantau proses perjalanan kurir, dan juga untuk kurir dia udah bisa menentukan atau melakukan update posisi terbarunya seperti itu. Jadi untuk fitur 2, 3, 4, dan 5 saya pikir udah dijelaskan dengan cukup rinci, dan saya pikir untuk pengembangannya udah sesuai dengan target, udah sesuai dengan rules yang ditentukan. Dan untuk saya bakal bahas untuk fitur yang ke-1, yaitu fitur keranjang belanja. Oke, di sini bakal close terlebih dahulu ya. Di sini untuk pembeli. Kenapa saya bahas terakhir? Karena untuk keranjang belanja ini saya harus bilang fitur ini nggak bisa diimplementasi ke webnya. Kenapa? Karena flow, lagi-lagi dari flow yang dilakukan itu nggak sesuai. Saya kasih contoh sederhana ya. Saya bakal kasih contoh aja nih. Seperti yang dilihat di sini, untuk pertama kali ini kan admin user atau pembelinya itu udah disuguhin ke halaman produk di sini. Ya, untuk saya udah pernah bangun, saya udah sering bangun fitur keranjang. Itu biasanya fitur keranjang itu ada flow ordernya tertentu yang bisa diimplementasikan fitur keranjang. Dikarenakan flow order dari produk ini cukup ribet. Ya, kita bisa tes di sini. Di sini kan begitu pengunjung klik beli, pengunjung bakal atur berapa kuantitasnya. Dia cuma mengatur kuantitas di sini. Dan juga ada ini ya, ada apa namanya itu, juga nantinya akan ada apa tuh namanya,
Ada juga pemeriksaan stok di sini nantinya. Kalau seandainya stoknya itu udah nggak mencukupi, dia bakal nggak bisa dibeli. Oke. Saya klik beli. Next dia bakal masukin alamat, detail dan lain-lain. Jadi next itu dia masukin bukti pembayaran. Nah, problemnya adalah kalau untuk fitur keranjang dia nggak bisa, menurut saya ini ya, dia nggak bisa diimplementasi di flow order yang seperti ini. Mana yang nyebutnya itu? Mana yang nyebutnya itu? Mungkin apa ya? Intinya menurut saya itu kurang perlu sih, karena dari flow app-nya dia seperti ini kan, kayak seharusnya kalau fitur keranjang dia bisa check out ya, order secara banyak untuk kuantitas dan lain-lain. Tapi karena ini di, ya mungkin segitu aja sih penjelasan dari saya. Intinya untuk fitur keranjang ini belum bisa diimplementasi. Ya mungkin konsekuensinya mungkin karena menurut saya untuk fiturnya ini juga dia di back endnya itu masih, di table-table dan lain-lainnya masih kurang banyak banget, dan juga flownya mungkin nggak sesuai nantinya. Ya saya sulit juga buat jelasin, tapi mungkin kalau memang ya ada pengurangan fee dan lain-lain, oke saya terima ya, nggak masalah itu. Intinya saya belum bisa bantu buat implementasiin fitur keranjang di sini karena menurut saya ini sistemnya belum nggak sesuai. Biasanya kan kalau fitur keranjang itu saya udah pernah cobain ya, implementasiin fitur keranjang di beberapa tipe website, seperti personal e-commerce, jadi dia bisa select beberapa produk dan lain-lain. Dia hanya di satu alamat dan lain-lain seperti itu. Tapi untuk fitur ini karena flow yang dilewatinya itu terlalu banyak, jadi bakalan sulit buat implementasi fitur keranjang di sini. Jadi maksud saya itu akan lebih bagus, akan lebih efisien fiturnya seperti ini aja untuk flow dari ordernya. Oke, nextnya itu kan ada di tambahan ya di sini. Oke, di sini kan diminta untuk menerapkan fitur lonceng notifikasi di halaman user untuk notifikasi misal pesanan dalam perjalanan. Nah, ini di sini kenapa ini juga fitur-fitur ini juga belum bisa diimplementasi. Kenapa? Karena notifikasinya itu nggak bisa real time ya. Kalau dengan ini dengan metode yang saat ini dia nggak bisa real time. Jadi menurut saya itu nggak berguna nantinya kalau kita, walaupun kita implementasiin fitur ini. Jadi kayak dia nggak bukan 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 berfungsi sebagai notifikasi, melainkan cuma berfungsi sebagai data aja nanti, kayak data ini ya, misalnya untuk notifikasi misal pesanan dalam perjalanan, dia nantinya bakalan sama aja kayak data pesanan saya seperti ini. Jadi kan kita bisa cek aja langsung nih untuk status dari pesanan itu di sini kan, kita bisa cek di sini statusnya seperti itu. Jadi posisinya dia nanti seperti itu. Kalau notifikasi kan kita mesti push itu datanya, kita mesti bikin apa namanya itu, service worker agar notifikasi itu berhasil. Jadi kan begitu kita misal nih untuk notifikasi itu kan kayak bisa kita keluar dari appnya, nanti notifikasinya bakalan muncul. Nanti begitu saya bisa implementasi ini nih, tapi nantinya nggak sesuai ekspektasi, karena notifikasi nggak gitu cara cara kerja notifikasi. Karena notifikasi itu cara kerjanya dia sebagai info kan, kayak
kalau kita nantinya dia bakalan sama aja nih kayak di pesanan, cuma posisinya aja nih yang oke. Jadi itulah sih, ada beberapa fitur yang nggak bisa diinin. Jadi ada fitur keranjang yang nggak terimplementasi, kemudian ada fitur tambahan yaitu fitur launching notifikasi, dan juga di admin muncul notifikasi misal stok kurang dari 1000 kg, notif pesan baru dari user. Nah, itu belum bisa terimplementasi. Saya kasih alasan sederhana kenapa fitur yang kedua ini kan kayak notif pesanan baru dari user itu kayak nggak perlu aja ya. Misal nih, dikarenakan ada ada alasannya, karena begitu admin masuk ke halaman admin ya, jadi dia bisa scroll sebentar nih, dia bisa langsung cek data dari pesanan di sini. Jadi dia nggak perlu open tab berpindah-pindah halaman. Kalaupun dia berpindah halaman, dia kan cuma scrolling aja nih, dia atur posisi dari scroll bar ke posisi tertentu. Artinya data itu bisa diakses secara langsung tanpa perlu kita letakin semacam UI buat notifikasi. Karena apa? Karena datanya udah tersedia di halaman yang sama dengan notifikasi. Jadi nanti fungsinya itu bukan kayak notifikasi, fungsinya cuma kayak data data keterangan aja tuh ntar. Jadi itu ada beberapa fitur yang nggak bisa diimplementasiin, fitur tambahan dan juga fitur keranjang keranjang belanja di halaman di request pertama. Ya mungkin segitu aja untuk demo dari saya. Mungkin semoga bisa dimengerti. Terima kasih banyak.